Sekali lagi kami datang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan untuk kami belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam waktu ini sehingga kami boleh menangkap bagian dari firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Roh Kudus tolonglah kami agar kami boleh dapat memahaminya dan berkomitmen untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Harap tidak bosan mendengarkan suara saya. Bapak Ibu, mari kita akan mendasari Alkitab kita, renungan kita di dalam Alkitab kita. Mazmur 41 ayat 3. Kita akan melihat berdasarkan ayat itu. Mazmur 41 ayat 3. Baik, mari kita akan membaca bersama-sama 3-4 iya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita ingin melihat satu tema atau topik, yaitu kita yang berbahagia. Boleh lihat kanan kirinya, bilang kita yang berbahagia. Apalagi yang berulang tahun, mana yang berulang tahun? Ya, ayo mana Joshua? Joshua bilang dong sama istrinya, kita yang berbahagia. Hilang dia, mana dia? Oke. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita ingin belajar dari topik ini, yaitu kita yang berbahagia. Bahagia menurut definisinya adalah sebuah perasaan yang keluar dari dalam, ya, dari dalam diri karena adanya keadaan. Karena adanya keadaan. Keadaan apa? Keadaan senang, keadaan tentram, atau bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Dan dalam artian lainnya juga bahagia itu diartikan sebagai kesenangan, ketentraman hidup, keberuntungan, dan mujur. Kebahagiaan seseorang seringkali terjadi karena tercapainya tujuan dan keinginan dalam hidup. Ya, keinginan dalam hidup. Maka kalau saya tanya sekarang saudara ya, apakah Bapak Ibu berbahagia saat ini? Apakah Bapak Ibu berbahagia? Adakah Bapak Ibu yang tidak berbahagia saat ini?
Boleh tolong angkat tangannya? Ada yang tidak berbahagia? Apakah Bapak Ibu berbahagia? Ini nggak berbahagia tapi nggak juga berbahagia. Oke, nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita ditanya apa sih bahagia menurut Anda, menurut saudara, maka kecenderungan kita akan mengatakan bahagia itu kalau saya mendapatkan pekerjaan baik, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya mendapatkan uang bonus yang banyak, ya, kalau saya mendapatkan apalagi, mendapatkan kalau yang belum dapat jodoh yang baik, ya, pasangan hidup yang baik. Saudara, kita mengatakan bahwa aku mendapatkan kebahagiaan itu kalau, ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab kata bahagia itu diterjemahkan dengan kata barakah. Ya, barakah, ya. Kalau saudara pernah sering dengar barakallah, ya. Barakah. Ya, itu memang artinya gitu, ya. Dan yang kedua kata asyere dalam terjemahan bahasa Ibrani. Nah, saudara, dari terjemahan bahasa Ibrani ini kata bahagia itu berarti berkat dari Allah, ya. Bila ini ditunjukkan atau menunjuk kepada Sang Pencipta itu, ya. Barakah itu artinya berkat dari Allah. Sedangkan jika dikaitkan dengan keadaan manusia, maka bahagia itu menunjuk kepada keadaan suka yang dari dalam. Keadaan suka yang dari dalam. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kata bentuk daripada akhire secara khusus di dalam ayat yang terkenal yaitu Mazmur 1 ayat 1, ya. Mazmur 1 ayat 1, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan begini, berbahagialah orang, ya, berbahagialah orang, ya. Nah, kata terjemahan lainnya itu dari bahasa aslinya itu mengatakan begini, ya, mengatakan begini, betapa senangnya, ya, betapa senangnya. Itu artinya keadaan yang dari dalam, adanya suatu kesenangan. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau terjemahan Perjanjian Baru, senada dengan dua kata itu, barakah dan asyere, yaitu kata makarios. Ya. Nah, kata makarios ini diartikan sebagai suatu bentuk selamat. Selamat berbahagia atau atas berkat Sang Kuasa. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan kata-kata bahagia itu dalam terjemahan baru, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu seringkali digunakan kata blessed. Diberkati, yang diberkati. Contoh Matius 5. Matius 5 dalam terjemahan TB atau terjemahan baru itu dikatakan yang berbahagialah orang dan lain sebagainya dan seterusnya, ya. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris itu yang diberkati, ya, yang diberkati. Mengapa? Karena kebahagiaan di dalam cara pandang Alkitab itu berbicara tentang sesuatu hal yang datangnya dari atas. Dari atas kemudian dirasakan di dalam diri sehingga itu keluar. Maka adanya suatu rasa bahagia itu dari atas, yaitu dari Tuhan Sang Pencipta atau Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam terjemahan baru, ya, dalam terjemahan baru secara khusus, ketika kita melihat kata yang berbahagia, ya, yang berbahagia, maka kita akan mendapatkan di sana ada 8 ayat dan 21 kali digunakan kata yang berbahagia atau berbahagia. Ya, saya tidak menggunakan kata yang kata berbahagialah, ya, karena berbahagialah itu berarti sesuatu yang sudah terjadi hasilnya, tapi berbahagia itu diri sendiri, dalam diri sendiri. Nah, saudara, mari kita perhatikan dari 8 pasal atau 8 ayat tersebut, kita akan melihat secara tematis tema-tema apa yang muncul daripada teks-teks tersebut. Saya minta untuk bisa ditampilkan di ayat di depan supaya lebih cepat. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat yang ke-28. Dan yang kedua adalah Roma 4 ayat ke-6. Ini bagian yang pertama. Lukas 11 ayat 28, mari saudara kita perhatikan di sini.
Tetapi ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang kedua, Roma 4 ayat yang ke-6. Roma 4 ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara, yang pertama di sini kita dapat melihat tema yang muncul di sini, yaitu dikatakan bahagia adalah ketika kita menikmati kehidupan spiritual di dalam Kristus. Ya, menikmati kehidupan spiritual di dalam Kristus. Harus penting tuh kata di dalam Kristus, oleh karena kehidupan spiritual itu bisa didapatkan di dalam berbagai macam aspek. Tetapi spiritual di dalam Kristus ini berbicara tentang bahagianya kita ketika kita itu mendengar firman, memeliharanya, dan kita meyakini bahwa kita ini dibenarkan Allah bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan. Kita sudah bahas lebar tadi sebelumnya. Jadi yang berbahagia siapa? Yaitu kita yang bahagia itu, yaitu kita yang menikmati kehidupan spiritual. Nanti saya akan kaitkan dengan penelitian. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua. Yang kedua itu yang berbahagia siapa? Mari kita perhatikan Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Mana dia? Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka dikatakan apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara, yang kedua di sini kita bisa melihat bahwa orang yang berbahagia itu yang pertama tadi adalah memiliki kehidupan spiritual di dalam Kristus. Tetapi yang kedua, yang berbahagia itu adalah mereka yang mengimplementasikan firman itu, iman percaya itu di dalam kehidupannya. Ya, maka dikatakan apa? Ia akan berbahagia oleh apa? Oleh perbuatannya. Perbuatan yang berdasarkan apa? Berdasarkan penyelidikan, pembelajaran, yaitu hukum yang memerdekakan, ya, meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan, bukan hanya mendengar tapi menjadi pelakunya. Jadi yang berbahagia adalah orang yang mengimplementasikan imannya, iman percaya kepada Tuhan. Yang ketiga mari kita perhatikan Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11. Oke. Yuk kita baca sama-sama 3-4 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu apa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara perhatikan di situ. Kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Seperti siapa contohnya? Seperti Ayub. Saudara, kita tahu Ayub. Ayub adalah seorang tokoh yang dicatatkan dalam Alkitab. Tidak ada kehidupan yang menderita menurut saya selain daripada Ayub. Lebih daripada Ayub. Kenapa? Yang pertama, anak dan harta dan anak-anaknya habis. Yang kedua, istrinya mengatakan kepada Ayub, kamu itu lebih baik kamu tutupi Tuhan Allahmu dan mati kamu. Wah, mentalnya itu habis tuh. Ya. Yang ketiga, dia harus menghadapi realita bahwa penderitaannya itu, boroknya itu digaruk pakai kaca, Bapak Ibu. Belum nanti sahabat-sahabatnya itu, ya, 3 sahabat itu, Ayub katakan apa? Dasar kamu sahabat-sahabat sialan tuh. Ya. Kenapa? Karena dia sahabat-sahabatnya itu mengira kamu ini kena kutuk, kamu kena tulah. Ya. Sudah kasih Tuhan, Ayub mengalami penderitaan itu. Tapi saudara, dia bertekun di sana. Dan di dalam ketekunan itu, Yakobus mengatakan, kami menyebut mereka itu berbahagia ketika mereka bertekun seperti Ayub bertekun dalam penderitaan itu.
Sehingga kita menemukan dalam pasal 41 tuh, ya, pasal terakhir, Ayub berkata apa? Memang dari kata orang saja dulu aku mendengar Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri menatap memandang kepada Tuhan itu. Bahagia dia. Ya. Saudara, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ketika kita bertekun dalamnya. Yang ketiga, ya, yang keberapa itu? Yang ketiga, Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Mari kita perhatikan di situ. Ayatnya, oke. Mari kita lihat ya, 3-4 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataannya? Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini ketika Paulus sedang mau berpisah, ya, ketika mau berpisah, adalah lebih baik memberi daripada menerima, karena itulah yang berbahagia. Ya, nah saudara kasih Tuhan, maka di sini kita dapat melihat bahwa kehidupan yang berbahagia itu atau kita yang berbahagia itu adalah memiliki kehidupan yang melayani. Ya. Kehidupan yang melayani. Orientasi pelayanan itu adalah memberi. Dan ketika dia memberi, maka dia memiliki suatu kebahagiaan. Ini orientasi yang penting dalam kehidupan kita. Karena tadi saya katakan apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Lebih baik tangan yang begini daripada tangan yang begini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini dikatakan apa? Berbahagia, yaitu memiliki kehidupan dalam melayani. Yang berikutnya, Kisah Para Rasul 26 ayat 2. Kisah Para Rasul 26 ayat yang kedua. Oke, yuk kita lihat di sini. Mari kita baca sama-sama ya, 3-4. Ya Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diri. Saudara kasih Tuhan, sini dikatakan, ya Agripa, aku merasa bahagia. Bahagianya kenapa? Bahagia karena ada suatu keberanian dalam memberi pertanggungjawaban perbuatan. Kebahagiaan. Oleh karena apa? Oleh karena ketika dia berbuat ataupun dituduhkan tidak berdasar, maka dia berani atau bisa memberikan pertanggungjawaban. Ini adalah suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan. Ini berbeda konteks kalau Bapak Ibu punya kesalahan terus memberikan pertanggungjawaban. Ini lain cerita. Dalam konteks ini adalah memberikan pertanggungjawaban atas iman percaya itu, atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu. Bahagia deh. Nah berikutnya, 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Oke. 1 Petrus 3 ayat 14. Oke. Kita sama-sama 3-4 ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, dikatakan apa? Kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara, Petrus berkata apa? Menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia, berbahagia. Maka di sini kita melihat bahwa yang berbahagia adalah melihat penderitaan dari kacamata iman. Melihat penderitaan dari kacamata iman itu mendatangkan kebahagiaan. Penderitaan-penderitaan yang dialami itu, ketika dilihat dari sudut pandang percaya kita kepada Tuhan, maka mendatangkan sukacita. Sekali lagi dari dalam. Maka dalam teologi Kristen, bahagia itu bukan dari luar, tapi dari atas. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan itu, maka kebahagiaan itu melingkupi seluruh aspek diri dan keluar ke dalam diri kita, sehingga kita memiliki satu kebahagiaan. Yang terakhir, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Oke, mari kita perhatikan di sini 3-4-nya. Berbahagialah
dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sudah perhatikan di situ, Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan, berbahagia dan kuduslah ia, yaitu siapa? Mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Saudara, di sini kita melihat bahwa yang berbahagia adalah mereka yang memiliki pengharapan eskatologis. Memiliki pengharapan di dalam Kristus, mati dan dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan inilah yang membuat orang berbahagia. Saudara, maka dari 8 ayat dalam Perjanjian Baru, ketika kita menyelidiki kata berbahagia atau yang berbahagia, maka paling tidak di sini kita menemukan ada 8 tema yang muncul. Tema yang muncul yang kita bisa perhatikan. Yang pertama tadi, yang berbahagia adalah ketika seseorang menikmati kehidupan spiritual di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, kita dapat berbahagia kalau kita dapat melakukan firman sesuai dengan iman percaya kita. Mengimplementasikan iman percaya, maka kita bahagia. Yang ketiga, bahagia ketika kita bertekun dalam pertandingan atau bertekun dalam pertandingan hidup dengan iman. Ya, bertekun. Perhatikan kata bertekunnya tuh, ya. Kuat, semangat, dan terus ada dalam pengharapan. Kita juga berbahagia ketika kita memiliki kehidupan melayani. Ya, melayani itu menjadi sesuatu bagian yang bahagia. Kenapa? Karena kita bisa memberikan sesuatu. Kita juga bahagia kalau kita berani memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Kita bahagia ketika kita melihat penderitaan dari kacamata iman. Kita bahagia ketika kita memiliki pengharapan eskatologis atau mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, seorang bernama Pedersen, dia mengatakan begini. John Pedersen itu dia bilang begini. Orang yang berbahagia mungkin secara lahiriah nampak mengemis pengibaan. Karena dia bahagia, bersukacita gitu ya. Nampak, kamu harus dong bersama saya bersukacita dong ya. Seperti orang nikahan gitu ya, yang mengundang gitu ya, orang ucapan syukur mengundang. Tampaknya mengemis pengibaan, orang bersama-sama bahagia. Tetapi, dia bilang begini, tetapi dari segi keluhuran dan kebenaran, justru orang yang berbahagia adalah alamat keirian. Ya, alamat keirian. Nah, kita juga harus hati-hati nih. Seringkali menunjukkan kebahagiaan secara berlebihan, atau yang hari-hari ini sering dikaitkan dengan flexing, ya, ini juga masalah, karena itu sebenarnya alamat keirian. Banyak keluarga berkelahi cuma gara-gara bilang begini, coba kau lihat tetangga kita itu, coba kau lihat saudara kita itu, coba kau lihat anak orang itu, anak tetangga kita itu, hidupnya bagus-bagus, kerjanya bagus-bagus, punya mobil baru, kita apa? Orang bahagia kita lihatnya dari kacamata yang berbeda, maka muncul ke iri hatian. Ya, keiri hatian. Lebih lanjut, dia bilang begini. Tetapi juga orang yang bahagia itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata yang berbeda, maka kita akan memberikan pengakuan hormat dan tempat yang tepat untuk diteladani. Tempat yang tepat untuk diteladani, ya, kepada orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam sebuah penelitian di Indonesia, secara khusus meneliti apakah orang yang ekonomi lemah itu berbahagia. Suatu studi fenomenologi di Indonesia ya tentang kebahagiaan ini. Nah, saudara, setelah diriset, apakah orang yang memiliki ekonomi rendah itu bahagia? Hasilnya adalah ditemukan begini. Kebahagiaan itu didapatkan dengan yang pertama. Ada 4. Yang pertama, penelitian mengatakan dia berbahagia karena dia bisa beribadah. Yang penelitian, dia berbahagia karena dia bisa beribadah. Makanya saya suka heran tuh, orang kalau nggak suka ibadah tuh bahagia nggak ya? Malas ke gereja tuh bahagia nggak ya? Kenapa? Karena hasil penelitiannya apa? Baik secara teologis maupun penelitian lapangan, orang yang berbahagia itu dia bisa beribadah tuh bahagia. Ya. Yang kedua, orang itu bahagia
Saat dia bisa menghargai apa yang ada pada dirinya sendiri. Apa yang dia punya, dia hargai. Maka dia bahagia. Yang ketiga, dia bisa bahagia itu karena dia berkumpul dengan keluarga. Keluarga menjadi tempat di mana dia bisa berkumpul. Ya, tapi sekali lagi kalau keluarganya itu berfungsi dengan baik. Ya. Kalau dia nggak berfungsi dengan baik, itu juga masalah tuh. Tapi ada kebahagiaan lain, yaitu kebahagiaan di dalam bertekun itu. Nah, yang keempat, orang itu bahagia ketika dia bisa bersyukur. Ketika dia bisa bersyukur, dia bahagia. Ya, dia bahagia. Nah, dari 4 hal tersebut, maka ada faktor penentu. Faktor penentu kebahagiaan seseorang. Yang pertama, kebahagiaan seseorang itu faktornya adalah pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kebahagiaan itu akan muncul. Maka mari kita rawat keluarga kita masing-masing dengan baik, ya. Acel, Usi, ya, dan semua kita yang punya anak, mari kita rawat keluarga kita. Yang ketiga, lingkungan yang saling mendukung. Lingkungan yang mendukung. Yang keempat, faktornya adalah kesehatan. Yang kelima, mengucap syukur. Yang keenam, berjiwa humoris. Orang yang suka berjiwa humoris itu, kenapa? Karena semuanya itu nggak dibuat stres, nggak dibuat kepala sakit. Bayangkan hidup sudah susah, ditambah susah lagi dengan pikiran kita. Apa jadinya? Umur 30, muka umur 50. Begitu kan? Ribut, ya kan? Kenapa? Kebanyakan beban pikiran. Belum waktunya berubah, sudah berubah. Ya. Kenapa? Stres lebih banyak. Nah, jadi berjiwa humoris. Nah, yang ketujuh yaitu menerima keadaan. Ada banyak kita tuh merasa susah sekali dalam hidup ini karena keadaannya selalu kita tolak. Dapat pekerjaan di sini, kita nggak terima, kita tolak. Nggak bahagia lah. Dapat pekerjaan di sana sama jenisnya. Nggak bisa menerima keadaan. Ya. Nah, yang ke-8 itu pantang menyerah. Pantang menyerah. Ini karena ada yang berulang tahun keluarga, anak, yaitu apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah mendidik anak, membangun keluarga, itu mendatangkan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yaitu keinginan diri bahagia. Kita mau nggak bahagia? Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita 8 tema itu. Dari 8 ayat itu, kita bisa gali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Tetapi paling tidak hari ini kita ingin belajar bahwa kebahagiaan yang harusnya kita kejar bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Ada banyak orang mengejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Harta, jabatan, segala sesuatunya itu sifatnya sementara. Paling lama berapa tahun sih? Alkitab katakan apa? Masa hidup kita 70 tahun sampai 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Dan juga kesusahan itu. Maka kejarlah kebahagiaan yang sifatnya permanen, yang sifatnya kekal. Jangan kita mengejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kebahagiaan yang harusnya kita kejar adalah kebahagiaan yang kekal. Yaitu apa? Dari atas, bukan dari luar. Ketika kita mencari kebahagiaan, kita mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, maka kebahagiaan itu sendirinya akan mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Maka saudara, kebahagiaan itu sebenarnya bukan ditentukan daripada apa yang sementara, yaitu materi, ya, jabatan dan seterusnya. Oh, kebahagiaan kita jangan ditentukan oleh itu. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh itu, percaya deh, ketika saudara sakit, saudara pasti gak bahagia. Ketika saudara nanti tiba-tiba susah, saudara gak bahagia. Kenapa? Karena yang membuat bahagia itu hilang. Harta. Ketika sakit, hartanya habis, hilang kebahagiaan kita. Tapi kalau kebahagiaan kita yang kita kejar adalah iman percaya kita, harta boleh habis. Orang-orang sekitar kita boleh pergi tinggalkan kita. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah sumber kebahagiaan kita. Sekarang mari kita lihat kita yang berbahagia. Mari kita kaitkan itu dalam hidup kita masing-masing pribadi. Kita bahagia nggak? Bahagia itu kita karena apa? Kita bahagia saat ini karena apa?
Kalau sifatnya masih duniawi, mari kita pikirkan ulang. Suatu hari itu akan habis. Ya. Kalau kebahagiaan kita hanya sifatnya sementara, maka kita akan kehilangan itu semua. Dan saat kita kehilangan itu, betapa menderitanya hidup kita. Tapi kalau kebahagiaan kita Tuhan, karena Tuhan, karena melakukan firman Tuhan, karena pengharapan kita akan kekekalan itu, maka bahagia kita sumbernya dari dalam diri kita. Dan kita menikmatinya sampai dengan akhir kehidupan kita. Ulang tahun adalah waktunya kita ucapan syukur. Ada kebahagiaan karena kita memiliki kehidupan 1 tahun yang sudah dipelihara Tuhan. Tapi ingat, ulang tahun juga itu adalah suatu pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita bahagia dalam Tuhan? Kalau di pertambahan usia kita belum bahagia dalam Tuhan. Kalau kebahagiaan kita hanyalah kebahagiaan yang bersifat sementara itu, mari kita pikirkan ulang dan kita bergumul di hadapan Tuhan supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbahagia. Mari kita berbahagia karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh renungan secara singkat. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati untuk teman-teman atau saudara-saudara yang berulang tahun. Yang pertama, kami berdoa untuk Kenichi Hoshi. Tuhan berkati dalam masa pertumbuhannya, ia akan masuk ke SMP. Tuhan berkati sehingga ia boleh dapat menikmati studinya di tingkat yang lebih tinggi, menikmati pembentukannya bersama dengan teman, terlebih di dalam keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Arif Hermawan. Tuhan berkati ditambah di pertambahan usianya. Tuhan menolong dia, rencana bulan 5 akan kembali ke Indonesia 1 bulan dan akan kembali lagi. Juga Tuhan memberkati setiap hal yang akan dikerjakan.